akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama, pendahuluan. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan dapat tercapai. Akuntansi manajemen sektor publik menghasilkan informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya, pengertian dari akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang internal. Institute of Management Accountant mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisisan, penyimpanan, penginterpretasian, dan pengomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya yang digunakan secara tepat dan akuntabel. Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, perbedaan dari akuntansi manajemen sektor publik dengan akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik umumnya berbeda dengan akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi, sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan pelaporan dan pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal organisasi. Akuntansi manajemen cenderung memberikan laporan yang bersifat prospektif, yaitu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi keuangan memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi untuk menetapkan tujuan dan sasaran organisasi, meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. 3 jenis informasi akuntansi sebagai alat perencanaan yaitu informasi sifatnya rutin atau ad hoc, informasi kuantitatif atau kualitatif, dan informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler seperti laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Dan untuk perencanaan yang sifatnya temporer diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc. Berdasarkan penyampaiannya, informasi akuntansi untuk perencanaan disampaikan melalui mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal seperti melalui rapat-rapat, dinas, rapat komisi, dan lain-lain. Pada organisasi sektor publik, mekanisme informal jarang digunakan karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga publik sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Alat pengendalian organisasi bisnis lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi. Pengendalian untuk manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa, sedangkan untuk manajemen level atas lebih bersifat normatif. Sementara itu, alat pengendalian organisasi sektor publik berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasikan seluruh kinerja terutama dalam pengukuran moneter. Fungsi utama informasi akuntansi adalah sebagai alat pengendalian. Informasi akuntansi sebagai alat pengendalian dibedakan sebagai
alat pengendalian keuangan, dan alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sedangkan pengendalian organisasi berkaitan dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones and Pendlebury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial menjadi 5 tahap, yaitu 1. Perencanaan dan sasaran dasar, 2. Perencanaan operasional, 3. Penganggaran, 4. Pengendalian dan pengukuran, 5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilaksanakannya perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama yaitu perencanaan strategik, yang kedua pemberian informasi biaya, yang ketiga penilaian investasi, yang keempat penganggaran, yang kelima yaitu penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan, dan yang terakhir penilaian kinerja. Perencanaan strategik. Dalam tahap ini, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tersebut diseleksi dan dipilih yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program dan berapa biaya suatu aktivitas, sehingga hal tersebut dapat digunakan manajer untuk menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Maka dari itu dibutuhkan informasi akuntansi yang akurat, relevan, dan handal untuk memperhitungkan besarnya biaya, program, aktivitas, atau proyek. Dari hal tersebut dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. 2. Pemberian informasi biaya. Biaya atau cost dapat konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga dan biaya bahan baku. Kedua, biaya output. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantar produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Contohnya, untuk perusahaan transportasi massal, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang. Ketiga, biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Misal, biaya departemen produksi, departemen personal, biaya dinas-dinas, dan sebagainya. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost accounting untuk pengambilan keputusan biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan untuk pihak internal atau pemerintah dan pihak eksternal atau masyarakat, DPRD, LSM, universitas, dan sebagainya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. 5. Aktivitas proses penentuan biaya, yaitu cost feeding.
Pada tahap cost feeding, pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. Kedua, cost recording adalah melakukan cost recording yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. 3. Penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Penilaian investasi di sektor publik lebih rumit dibandingkan dengan sektor swasta. Penilaian investasi dalam organisasi publik ada dua. 1. Cost benefit analysis. 2. Cost effectiveness analysis. 4. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Adapun 3 fungsi anggaran. 1. Sebagai alat alokasi sumber daya publik. 2. Alat distribusi. 3. Stabilisasi. Cost reporting adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal. Report yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. 3. Penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Penilaian investasi di sektor publik lebih rumit dibandingkan dengan sektor swasta. Penilaian investasi dalam organisasi publik ada dua. 1. Cost benefit analysis. 2. Cost effectiveness analysis. 4. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Adapun 3 fungsi anggaran. 1. Sebagai alat alokasi sumber daya publik. 2. Alat distribusi. 3. Stabilisasi. Penentuan biaya pelayanan cost of service dan penentuan tarif pelayanan charging of service. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan akan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan, dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik memiliki dua komponen, yaitu pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen melibatkan beberapa aktivitas, yaitu perencanaan kondisi, komunikasi, informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Struktur pengendalian manajemen terkait dengan desain struktur organisasi yang tercermin dalam bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Akuntansi manajemen sektor publik berfungsi sebagai penyedia informasi untuk pengembalian keputusan ekonomi, sosial, dan politik.